Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Gigi Rahmatika Dewi, peserta Latsar CPNS Kota Palangkaraya tahun 2021. Ini adalah diari kegiatan saya selama 1 bulan terakhir dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan saya adalah kegiatan sederhana dalam keseharian, namun ini merupakan keseharian yang syarat akan makna nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air adalah nilai bela negara yang pertama. Beberapa indikator sikap dan perilakunya adalah menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Dalam menjaga tanah dan perkarangan, wujud asih sederhana yang saya lakukan adalah setiap kali bangun pagi, membersihkan tempat tidur rapi, kencang, nyaman dan bersih merupakan sebuah tanggung jawab terhadap diri sendiri yang menggambarkan bagaimana tanggung jawab kita terhadap negara. Karena menurut saya, hal kecil sederhana pada diri sendiri merupakan cerminan dari hal besar kita pada kehidupan. Selanjutnya, menjaga kebersihan di tempat kerja. Tempat kerja merupakan rumah kedua. Mungkin memang benar, semakin minimalis akan semakin membuat kita kreatif. Namun kendala akan sempitnya ruang penyimpanan harusnya bukan alasan untuk membiarkan. Tempat kerja yang bersih, rapi, merupakan tips menata hati. Kenyamanan dalam bekerja merupakan sumber produktivitas. Ini merupakan sebuah tips untuk menjaga mood tetap baik dalam bekerja setiap harinya. Wujud aksi lainnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan akan merusak tata kota, kebersihan lingkungan, bahkan menyakiti bumi. Lihat bagaimana fenomena banjir yang terjadi di sekitar kita waktu-waktu terakhir ini. Ini adalah salah satu bentuk dosa kita terhadap dunia. Mungkin kita tidak menebang pohon, mengubur bumi, namun kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan bila masih ingin peradaban ini berumur panjang. Aksi lainnya dari cinta tanah air adalah menjaga kerapihan berpakaian, terutama bagi saya yang merupakan pemberi jasa pelayanan kesehatan. Penampilan adalah interpretasi diri. Kaidah berpakaian memiliki normanya di Indonesia. Kesopanan adalah hal utama. Ini adalah outfit op ngantor saya setiap harinya. Keren kan saya di sini? Indikator sikap cinta tanah air selanjutnya adalah memiliki jiwa dan raga yang bangga sebagai bangsa Indonesia. Menggunakan batik adalah salah satu contohnya. Saya adalah seorang pencipta sastra Indonesia. Bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah itu keren menurut saya. Maka saya menggunakan bahasa ini dalam keseharian saya berkomunikasi dengan sesama. Jiwa patriotisme tidak selalu tentang perang. Saya adalah milenial yang tak lupa akan jati diri saya. Indonesia terbentuk dari sebuah perjuangan yang besar. Menonton bagaimana dahulu para pejuang memperjuangkan Indonesia seringkali membuat jiwa dan gelora cinta saya kepada Indonesia semakin membabi buta. Hei, kami tidak sedang bermain drama. Saya juga merupakan Purna Bakti Nusantara Sehat yang merupakan sekelompok tim kesehatan yang dikirim Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengabdian selama 2 tahun di daerah DTPK. Mungkin menjadi PNS seperti saat ini menciptakan kenyamanan baru bagi saya. Namun rindu tidak pernah bisa dibohongi. Mengikuti akun jejak NS merupakan hal yang selain untuk mengapresiasi teman-teman yang masih berjuang di dalam sana, juga merupakan pengobat rindu saya pada pengabdian yang sesungguhnya. Ini bukan endorsement, tapi Erigo benar produk Indonesia yang sudah go internasional, dan saya sungguh bangga padanya. Pasar tradisional yang berada di Jalan Raja Wali. Kita mau keperluan dapur. Rasa cinta saya terhadap negara ini akan selalu bertumbuh. Salah satu buktinya adalah membeli makanan lokal di pasar tradisional. Selain untuk membantu perputaran ekonomi, juga akan lebih sehat di badan dan juga di kantong saya.
Wujud bela negara selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana indikatornya terdiri dari berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Sebagai wujud dari partisipasi saya, silakan Anda cek keberadaan saya dengan cara seperti di sini untuk membuktikan kredibilitas saya sebagai dokter gigi. Saya juga melakukan praktek kedokteran gigi sebagai wujud dari partisipasi saya terhadap profesi. Bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Kesadaran utamanya adalah menyadari kewajiban diri dalam melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya adalah seorang muslimah dan ini adalah wujud aksi yang saya lakukan. Sholatlah sebelum kamu disolatkan. Berbicara tentang hak dan kewajiban saya sebagai warga negara bisa saya lakukan ketika saya keluar rumah juga. Saya akan menggunakan fasilitas umum yaitu jalan raya. Hak saya memiliki kesempatan menggunakan jalan ini selayaknya warga lain. Dan kewajiban saya adalah mematuhi aturannya seperti menggunakan helm, mengikuti rambu lalu lintas, dan karena ini masa pandemi, saya juga wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Saat kita makan di restoran atau belanja di toko modern, biasanya akan dikenai pajak PPN. Pajak PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai atau pajak konsumsi yang nantinya akan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nilai bela negara selanjutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Menjalankan perintah agama sesuai dengan bunyi sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Esa bermakna satu dan utama. Ibadah adalah keutamaan sebagai manusia yang beragama. Melakukan musyawarah dan mufakat untuk menemukan solusi dalam suatu masalah merupakan perwujudan dari sila keempat. Indikator selanjutnya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Saya bukan asli penduduk tempat saya bekerja. Bertemu keluarga di kampung merupakan recharger diri saya akan tetap berjuang dalam menata diri, membela negara ini, dan tetap aktif untuk berkontribusi pada negeri. Mungkin ibu saya sudah berada di surga, namun saya masih memiliki surganya ibu saya di dunia. Sesekali saya pulang menyelip di jadwal libur, hanya untuk menyentuh fisik dan menambah energi positif di dalam diri. Ini adalah salah satu wujud dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masih dalam wujud aksi setia kepada Pancasila, maka dalam profesi ini saya memiliki kode etik yang disebut dengan non-maleficent, yang mengandung makna sejalan dengan sila kelima, yaitu tidak merugikan, tidak pilih kasih, tidak membedakan dalam memperlakukan pasien, tetap berikan yang terbaik dalam melakukan perawatan. Nilai bela negara selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, serta gemar membantu sesama warga Indonesia yang mengalami kesulitan. Saat ini pemerintah gencar untuk melakukan percepatan vaksin. Puskesmas adalah salah satu pelaksana yang paling sibuk saat ini. Sejalan dengan antusiasnya masyarakat, ini menyebabkan tenaga vaksinator kewalahan. Saya memang bukan termasuk tim vaksinator, namun terkadang rekan yang berada di depan kewalahan karena membludaknya pasien. Disinilah saya bersedia memberikan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk membantu mencapai tujuan bersama. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Aksi selanjutnya adalah menjaga kondisi fisik saya dengan memenuhi kebutuhan cairan, namun tetap memilih cairan yang sehat. Saya harus sehat untuk bisa berkontribusi pada negeri. Diet sehat dengan makan makanan sehat dari alam. Saya suka memancing kalau di kampung. Dan percayalah, ikan sungai dan segala hal dari hasil desa itu manis. Segala hal yang sehat itu manis. Tidak seperti makanan kota
yang pelan-pelan akan menyakiti kamu. Semua orang ingin berumur panjang, dan salah satu ikhtiarnya adalah dengan memilih makanan yang sehat. ASN sekarang harus melek teknologi. Terkadang ada rekan kantor yang sulit memahami metode teknologi yang gencar diaplikasikan di ASN masa kini. Tak ada yang salah ketika kita memiliki hati yang ringan untuk membantu sesama. Sikap bela negara yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Indikatornya adalah memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatan. Saya mungkin tidak jago bela diri, tidak bisa memegang senjata, dan tidak paham taktik perang. Namun saya tetap harus mengasah kemampuan awal bela negara saya. Salah satunya dengan selalu mengupdate diri untuk mengolah emosional. Salah satunya dan membaca buku motivasi untuk mengolah sudut pandang diri. Sedangkan untuk mengasah kemampuan intelijensia saya rajin mengupdate ilmu dan membaca buku dan mengikuti seminar-seminar baik offline maupun online. Anda mungkin bingung kenapa video ini masuk ke dalam kemampuan awal bela negara. Ingatlah bahwa salah satu indikator dari nilai bela negara adalah dengan cara memelihara jiwa dan raga. Dalam video ini saya melakukan aktivitas memanjakan diri di hari libur. Cara sederhana menjaga jiwa dan raga saya tetap waras di antara sekian banyak tuntutan dan tekanan. Tetaplah skincarean meskipun nggak glowing-glowing juga. Diri ini wajib cantik, seenggaknya untuk diri sendiri. Alhamdulillah, saya merasa diberikan rezeki yang cukup oleh Yang Maha Memberi Rizki. Terkadang saya memikirkan bahwa apa yang saya punya tidak mutlak segalanya untuk saya. Sesungguhnya dari apa yang saya punya ada jatah mereka yang kerjanya lebih letih di jalanan sana. Berbagi meskipun tak banyak akan membuat hati ini terasa penuh dengan kasih. Karena semakin kita memberi, maka sesungguhnya kita semakin kaya. Rasanya semua orang juga tahu bahwa olahraga dan rutin melakukannya adalah cara untuk menjaga kondisi fisik. Di kantor setiap harinya, setiap jam 10 pagi kami melakukan peregangan singkat. Sekedar meluluskan pinggang yang terlalu lama duduk dan berbagi canda tawa bersama rekan sekantor. Indikator yang terakhir adalah senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin general check-up. Mencegah silent killer. Akhirnya selesai juga tentang penjelasan panjang lebar tentang aksi bela negara yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Saya mohon maaf apabila saya memiliki kekurangan dalam memaknai nilai yang tak sependapat dengan pemahaman yang sesungguhnya. Nilai yang saya berikan tak hebat dan tak sempurna. Saya manusia yang akan terus belajar, dan terima kasih sudah sampai pada detik ini untuk mendengar dan menyimaknya. Ayo kita lakukan yang terbaik dari kita untuk negeri ini. Saya Dr. Gigi Rahmatika Dewi, pamit dan sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih.